Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniswara Nambardayadi dari kelas 4A Ilmu Perpustakaan. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Bani Umayyah. Dinasti Bani Umayyah ini dibangun pada tahun 41 Hijriah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, nama dinasti ini dinisbatkan kepada Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Munaf, yang dimana merupakan seorang tokoh di tengah masa Quraisy. Muawiyah itu sendiri dikenal sebagai pemimpin yang berbakat gitu, khususnya pada di bidang-bidang seperti administrator, terus juga apalagi tuh politikus dan juga penguasa. Karena itu skala politiknya dia itu menakjubkan. Nah, meskipun begitu, dia itu dipandang negatif oleh sebagian sejarawan karena kemenangan dia yang dia peroleh di perang Siffin itu dengan cara curang dan juga melanggar prinsip-prinsip Islam, yaitu menerapkan sistem kekhalifahan yang turun-temurun. Tetapi alasan kenapa dia bisa menang di perang Siffin itu bukan karena alasan kenapa Muawiyah ini bisa ada di tempatnya, itu bukan karena dia menang di perang Siffin, tapi juga karena dia itu memiliki basis rasional. Yang pertama adalah adanya dukungan dari masyarakat di Suriah dan juga keluarganya itu sendiri, dan juga lalu yang kedua adalah sebagai administrator, dia itu pandai dalam menempatkan para pembantu-pembantunya di posisi yang tepat. Nah, saat tiga pembantunya adalah pertama Amir bin As itu, lalu kedua adalah siapa tuh namanya, kedua itu Mughirah bin Syu'bah, dan juga ketiga itu adalah Ziyad bin Abihi. Si Amir bin Ash ini gitu, emang dia dikenal sebagai mediator gitu kan, dan bahkan dia sampai jadi dia memang dikenal sebagai mediator sebelum dia masuk Islam. Pada saat dia masuk Islam itu, dia itu udah jadi pemimpin di militer dan juga di diplomat. Lalu juga dia melakukan pendudukan Mesir di zaman Umar, dan juga sekaligus menjadi dia jadi gubernur di daerah tersebut. Pada saat itu wafat gitu, dia itu direkrut oleh si Muawiyah jadi seorang penengah di perang Tokim gitu, kurang lebih selama 2 tahun. Lalu untuk orang kedua adalah si Mughirah bin Syu'bah, yang dimana dia itu adalah seorang pemimpin yang independen dan juga memiliki kecerdasan yang tinggi, keterampilan yang tinggi, dan dia itu dipilih oleh Muawiyah jadi gubernur di daerah Kufah, dan prestasi dia dapat meredam gejolak-gejolak di wilayah tersebut, meskipun wilayah tersebut itu masyarakatnya mayoritas adalah pendukung khalifah
Ali. Lalu untuk siapa tuh namanya ya Tariq bin Zaid Tariq bin Zaid tetap Ziyad bin Abi. Nah Ziyad bin Abi itu dikenal itu merupakan pemimpin yang karismatik dan juga netral, dan dia itu dipilih oleh si Muawiyah jadi pemimpin di bukan pemimpin, maaf, lebih tepatnya gubernur di wilayah Basra. Nah dia itu terkenal sebagai pemimpin tegas dan bijaksana, dan karena itu dia dapat menjamin kekokohan kekhalifahan Muawiyah di daerah tersebut, meskipun ya dikenal daerah tersebut itu daerah yang gaduh dan juga sulit diatur. Pada masa dinasti ini itu memiliki 14 orang khalifah dan bertahan sekitar selama 90 tahun. Yang pertama Muawiyah itu sendiri yang menjabat kurang lebih sekitar 19 tahun dari tahun 41 sampai 60 Hijriah. Lalu anaknya yaitu Yazid 1 bin Muawiyah yang menjabat dari tahun 60 sampai 64 Hijriah, lalu dilanjutkan oleh Muawiyah 2 bin Yazid yang ini hanya menjabat sekitar 1 tahun, ini tahun 64 Hijriah. Lalu dilanjutkan oleh Marwan 2 bin Hakam yang menjabat kurang lebih 2 tahun, ya tahun 4 sampai 65 Hijriah. Lalu dilanjutkanlah oleh Abdul Malik bin Marwan yang dimana dia menjabat kurang lebih selama 20 atau 21 tahun. Lalu dilanjutkan oleh Al-Walid 1 bin Abdul Malik yang menjabat kurang lebih 10 tahun dari tahun 86 sampai 96 Hijriah. Lalu dilanjutkan lagi oleh Sulaiman bin Abdul Malik dari tahun 96 sampai 99 Hijriah. Lalu dilanjutkan lagi oleh dia juga ke Sulaiman bin Abdul Malik tahun 96 dan 99. Maaf, sebelumnya dari tahun ya benar 96 ya. Oh iya benar, berarti dari tahun ini dari tahun 96 sampai 99. Nah lalu Sulaiman dari atas 96 sampai 99. Lalu dilanjutkan lagi oleh siapa tuh siapa namanya ya Yazid 2 bin Abdul Malik dari tahun 99 sampai 11 Hijriah. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Hisham bin Abdul Malik dari tahun 105 sampai 105 Hijriah. Lalu dilanjutkan oleh si Yazid 2 yang menjabat dari tahun 105 sampai 120 Hijriah. Lalu dilanjutkan oleh Ibrahim 3 dari tahun 120 yang hanya menjabat dari tahun 126 sampai 107 ya kalau nggak salah ya. Nah itu yang terakhir itu adalah Marwah 2 bin Muhammad dari tahun 127 sampai 132 Hijriah. Nah, di era ini masa kemajuannya itu terkenal sebagai masa kemajuan yang agresif lah gitu kan, karena tumpunya itu di usaha perluasan kekuasaan. Nah, menurut Profesor Ahmad Syarabi, ya di dinasti ini terbagi menjadi 3 front. Nah, yang pertama adalah front yang menaklukki Romawi di Asia Kecil, yang dimana sasaran utamanya adalah kota Konstantinopel dan pulau-pulau di Laut Tengah. Lalu yang kedua adalah
Front Afrika Utara yang dimana setelah mereka berhasil menaklukkan Afrika Utara, mereka itu menuju ke selat Gibraltar untuk ke tanah Spanyol. Lalu dilanjutkan lagi, itu yang ketiga adalah front yang memiliki wilayah sangat luas, itu dimana front ini itu karena saking luasnya ya, jadi itu dibagi dua gitu. Yang pertama ada yang melewati sungai, yang menyusuri sungai Amu Darya, dan yang kedua adalah yang menyusuri Sind atau wilayah India bagian barat pada masa ekspansi ini gitu kan. Yang paling terbaik itu adalah di 3 era gitu. Yang pertama adalah eranya si Muawiyah, kedua adalah zaman akhir, dan terakhir adalah di eranya Abdul Malik. Sisa-sisanya itu degradasi dan juga hanya degradasi dan juga menangannya tipis gitu loh. Jadi menangnya tipis gitu menangnya. Lalu di generasi selanjutnya, nah pada dinasti ini gitu kan, pertempuran apa yang terkenal paling mencolok lah peristiwanya itu adalah pada saat keberanian untuk mengepung kota Konstantinopel gitu. Setelah menduduki pulau-pulau Laut Tengah seperti Kreta, Rhodes, Sisilia gitu, dan juga Award. Nah di belahan timur juga dinasti ini berhasil menaklukkan Khorasan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan. Ekspansi ini setelah ekspansi ini yang telah dirintis oleh siapa tuh Muawiyah itu kemudian disempurnakan di era Abdul Malik. Nah, di era Abdul Malik ini di bawah dengan di bawah komando Gubernur Irak gitu, Hajjaj bin Yusuf gitu. Islam itu kaum muslim itu menyusuri wilayah di Amu Darya seperti ya Samarkand, terus juga Baghal, terus juga Khawarizm, terus juga dan gitu, dan juga Burkhana dan juga di sisi lain juga untuk menuju sisi lain juga menyusuri daerah India seperti ya yang sampai ke daerah menuju Punjab tuh untuk yang Sind ya gitu. Nah di era ini itu di era ini nih, di masanya si Khalifah ini adalah pertama kali Islam menduduki India gitu, wilayah India. Nah lalu kemudian di masanya Al-Walid I itu juga sebagai masa kekuasaan yang luas. Nah di masa ini kegagalan di era untuk mengepung kota Konstantinopel di eranya si Muawiyah itu dikembalikan lagi gitu kan, dikembalikan lagi dan kembali lagi untuk mengepung kota tersebut, meskipun tetap gagal lah, belum berhasil gitu loh, atau bahkan tidak berhasil gitu. Nah tuh, tapi udah mulai tertunjuk keberaniannya gitu loh gitu, dan dengan bukti memperluas basis militer kerajaan yang sebelumnya diduduki oleh kerajaan Romawi. Nah kemudian juga di era Al-Walid juga, selain itu juga di masa ini Islam berhasil menakluki seluruh wilayah di Afrika Utara, terus juga yang kemudian penaklukan ini dipimpin oleh Tariq bin Zaid itu ke Spanyol gitu, melewati Selat Gibraltar yang lalu kemudian ibu kotanya gitu kan seperti
ya ibu kota Spanyol itu sendiri. Nah ya dan juga daerahnya salah satunya itu daerah Elvira, salah dua Elvira dan Toledo gitu. Nah di samping itu juga Bani Umayyah juga maju di masa ini juga ilmu sosial politik dan juga ilmu sosial budaya juga itu juga diimprove tadi untuk dan maju lah gitu intinya. Nah yaitu dengan sistem tata pemerintahan yang baru gitu, selain menjadi adanya menjadikan majelis penasihat sebagai pendamping gitu kan, di sini juga ada kumpulan sekretaris gitu. Nah yang pertama adalah sekretaris Al-Rasil, yang di Rasil itu yang mana tugasnya adalah sebagai penyelenggara administrasi dan juga surat-surat menyuruh dengan pembesar setempat. Lalu juga ada Khatib Al-Kharaj yang dimana tugasnya adalah menyelenggarakan penerimaan dan pengeluaran uang negara. Lalu juga ada Khatib Al-Jundi di mana tugasnya adalah menyelenggarakan hal-hal yang berkaitan dengan ketentaraan. Lalu juga ada Khatib Ash-Syurtah di mana tugasnya adalah itu menyelenggarakan ketertiban, pemeliharaan, keamanan dan juga ketertiban umum. Dan terakhir adalah Khatib Al-Qudat di mana tugasnya adalah sekretaris ini adalah tugasnya itu menerapkan hukum-hukum dengan pengadilan dan hakim setempat. Di masa ini juga lahiran dan juga di sisi ilmu sosial budaya gitu kan. Di masa ini juga udah membuka hubungan antar negara-negara lain lah gitu kan, seperti kita ada bahasa-bahasa lain yaitu seperti Mesir, Persia dan Eropa gitu. Nah karena hubungan antar bangsa tersebut adalah betul-betul kreativitas di bidang seni, seperti kalau di seni arsitektur tuh ada di masa ini lahirnya itu Dome of the Rock gitu di Yerusalem gitu, yang dimana bangunan tersebut tuh dikagumi oleh banyak orang-orang gitu. Lalu untuk di seni sastra juga muncul juga di masa ini dengan adanya ilmuwan ahli sastra lah di masa ini. Ya salah satunya adalah Sylvia Rosdok. Lalu juga di masa ini juga lahirnya juga grafitika tulisan Arab gitu, yang dimana dirintis oleh Abu Aswad Ad-Duwali, yang mana memberikan tanda-tanda titik di tulisan Arab ya, yang untuk mengetahui panjang pendeknya, ya tujuan mempermudah memberitahu panjang pendeknya, dan dengan itu juga dapat memberi makna-makna yang berbeda dari setiap hurufnya, setiap tandanya gitu. Lalu juga selain itu di sisi pengetahuan juga lahir juga pengembangan bahasa Arab gitu kan, karena ya di masa pemerintahan ini Islam itu dijadiin daulah negara dan juga juga menggunakan negara, dan juga karena itu bahasa Arab itu dikembangkan dan juga diperkuat di masa ini gitu kan. Nah upaya untuk melakukan tersebut adalah dengan menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa formal dalam
tata kenegaraan seperti pembukuan dan surat menyurat gitu. Lalu kedua adalah lahirnya ilmu adanya kota Marbat gitu kan, ya, dimana kota ini adalah kota kecil untuk pusat ilmu pengetahuan gitu kan. Di sinilah berkumpul-kumpulnya seperti pujangga, terus filsuf, terus juga ulama, penyair gitu dan lainnya ya di kota ini gitu kan. Nah kota ini tuh dijuluki sebagai kota Islam. Nah lalu selanjutnya adalah lahirnya di ilmu qiraat. Nah di ilmu qiraat ini merupakan ilmu seni baca Quran gitu kan. Nah ilmu ini udah ada dari zamannya Khulafaur Rasyidin tuh, tapi di masa ini tuh diperluas kan dan menjadikan ilmu yang ilmu yang berkembang, ilmu yang memiliki cabang ilmu sendiri lah gitu kan. Nah, lalu selanjutnya juga ada ilmu tafsir gitu kan, karena ya umat dalam membaca Quran gitu, ketika dalam membaca Quran kaum muslimin tuh butuh namanya pengertian atau secara atau pemahaman interpretasi secara komprehensif gitu kan. Makanya minat untuk melakukan ini bertambah gitu minat tafsir itu. Nah salah satu tafsir yang ulama yang di sini ada namanya Mujahid gitu. Lalu lahirnya lalu di ilmu hadis. Nah pada saat itu para kaum muslimin tuh butuh ucapan Nabi yang disebut hadis gitu kan. Oleh karena itu ada ketertarikan untuk melakukan namanya mengumpulkan hadis dan juga cari asal usulnya gitu kan. Nah salah satunya cari salah satu ahli hadis di sini adalah Ibnu Abu Malika kalau nggak salah, ya itu namanya itu. Nah lalu di masa ini juga di siapa tuh. Nah di masa ini juga adanya ilmu fikih. Nah kan berkembangnya ilmu fikih lebih tepatnya. Nah kan seperti ini sebelum dikasih tahu gitu, kalau misalnya emang Islam jadi negara gitu kan, maka ya punya butuh aturan gitu kan untuk menyelesaikan masalah gitu kan. Ya akhirnya kembalilah ke Al-Quran dan hadis gitu kan, dan dari situ dikeluarkanlah syariat yang bersumber dari kedua sumber tersebut gitu. Nah seperti itu. Nah masa ini kayak gitu tuh. Nah selain itu juga di masa ini juga muncul namanya ilmu nahwu. Nah ilmu nahwu ini muncul kenapa? Karena di masa ini kan Islam makin diperluas lah gitu kan. Nah karena diperluas itu butuh lah gitu kan, dan kalau diperluas itu kan makin banyak lah orang-orang yang non Arab yang masuk memeluk agama Islam. Nah karena itu lahirnya ilmu nahwu, yang dimana ilmu ini menjadi salah satu cabang ilmu agama Islam gitu. Lalu juga lah terakhir adanya ilmu geografi dan ilmu Tharik gitu kan. Nah karena di zaman ini, dikarenakan pada zaman ini kan sering adanya perluasan penaklukan gitu kan di wilayah yang luas dan jauh, sehingga ada gairah untuk mempelajari ilmu geografi atau geografi gitu, dan juga ilmu Tharik ya, demikian baik atau sejarah lah gitu kan, baik sejarah Islam maupun sejarah umum lah gitu.
pada nah, lalu terakhir adalah ada usaha penerjemahan gitu kan, karena di dinasti ini itu udah melakukan dakwah Islamiyah gitu kan, sehingga buku-buku ilmu pengetahuan yang dari bahasa non Arab itu diterjemahkan ke bahasa Arab gitu kan. Orang yang merintis untuk melakukan ini adalah Khalid bin Yazid. Nah, dia itu adalah seorang yang cerdas dan sangat ambisius. Nah, pada saat dia itu gagal dapat kursi di kekhalifahan lah atau di kepemimpinan, dia itu memutuskan untuk menerjemahkan buku-buku yang dari bahasa non Arab ke bahasa Arab gitu. Nah, selanjutnya adalah kita bicara ke kehancuran, faktor kehancuran di masa kehancuran masa dinasti Bani Umayyah ini. Menurut dia tim faktor kehancuran itu adalah pertama adalah sistem kekhalifahannya, seperti saya sebutkan sebelumnya gitu pada saat di awal ini gitu kan. Sistem kekhalifahannya adalah sistem turun-temurun gitu. Nah, sistem ini tuh punya kelemahan gitu, yaitu terlalu berpengaruh ke aspek senioritas dan juga pengaturannya tidak jelas. Nah, karena ketidakjelasan tersebut tuh sering terjadinya persaingan yang tidak sehat di istana. Kedua adalah latar belakang. Nah, latar belakang ini tidak bisa dimungkiri kalau latar belakang dinasti ini itu dari konflik-konflik dari dari zaman Khalifah Ali. Nah, sisa-sisa Syiah dan Khawarizm gitu itu menjadi gerakan oposisi yang dimana baik secara terbuka yang dimana terjadi di awal dan akhir pemerintahan, dan juga secara tertutup yang terjadi di pertengahan masa pemerintahan ini atau dinasti ini. Tuh. Lalu selanjutnya adalah karena lemahnya kekhalifahan di dinasti ini gitu kan. Karena ya balik lagi gitu kan, karena sistemnya itu turun temurun gitu, sehingga ya jadi penerusnya itu turun temurun. Penerusnya misalnya kayak ini terus anaknya ini terus bagian dan lain-lain gitu, dan terus menerus seperti itu. Nah, karena mereka terbiasa hidup mewah gitu kan, nah akhirnya pada saat diwariskanlah kekhalifahan tersebut gitu kan, mereka nggak sanggup untuk nanggung beban tersebut gitu kan. Nah, di samping itu juga kok di golongan awam juga kecewa lah gitu dengan dinasti ini, karena di masa dinasti ini itu perkembangan keagamaannya itu sangat kurang lah. Dan terakhir adalah penyebab langsungnya adalah lahirnya kekhalifahan ajaran baru yang ajaran di tempat dinasti kali ya, dinasti yang cikal bakal dinasti lah gitu katanya, yang dilakukan oleh Al-Abbas bin Abbas Al-Muthalib gitu, dimana ajaran tersebut itu gimana hal ini tuh didukung secara penuh lah gitu oleh Bani Hashim dan juga Syiah gitu kan, termasuk juga dan juga kaum Mawali yang merasa diduakan atau dikelas duakan di masa ini gitu kan. Demikian penjelasan tentang dinasti ini dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.